Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan hari ini di kelas manajemen H ya, manajemen H. Dan seperti biasa kita awali pertemuan perkuliahan ini dengan pembukaan bahwa perkuliahan ini memang setelah UTS ini pertemuan yang kedua ya. Nah, setelah kemarin Kamis kemarin kita mengoffkan supaya pertama sama liburnya dengan yang hari Senin, Selasa, Rabu ya gitu. Baik, kita awali saja ya. Hari ini kelompok 5 ya. Tadi saya sudah tunggu-tunggu videonya ya. Alhamdulillah hari ini sudah terkirimkan ya gitu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam proses belajar mengajar di kelas manajemen H ya, semester 4 pada mata kuliah manajemen perbankan. Dan mudah-mudahan hari ini kita dipermudah ya dalam menyerap berbagai ilmu yang baik, khususnya ilmu manajemen perbankan. Pada pokok bahasan kali ini, kalau tidak salah tadi kelompok ini akan membawakan tentang pembiayaan bermasalah ya. Itu dampak dari kita pemberian kredit, kemudian muncullah kualitas kredit dan muncullah pembiayaan bermasalah. Itu yang termasuk dalam kolektibilitas, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Baik, mudah-mudahan salawat serta salam juga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh tabi'innya dan umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah termasuk kita di antaranya ya. Baik, langsung saja saya kira untuk manajemen H ini ya, kita simak bersama pemaparan dari kelompok 4 ya. Ini yang dibawakan oleh Saudari Della, Muhammad Syamsul, kemudian juga bentar ya, khawatir bermasalah ini zoomnya. Your screen share close. Kita ulangi kembali ya. Coba nah ini ya, jadi dipersilahkan kelompok 4 Dela, Samsul, Surya, dan Rindi, silahkan untuk mempresentasikan langsung saja ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Noviana dan rekan saya Muhammad Syamsul, Rada Surya, dan Rizkyani Nur Hajifah. Yang pertama yaitu pengertian kredit bermasalah. Kata kredit berasal dari bahasa Latin, kredit yang artinya tanda percaya, yang merupakan kombinasi dari perkataan kata kred yang artinya kepercayaan, dan bahasa Latindo yang artinya saya tempatkan. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit
merupakan pengelolaan pokok karena risiko dan faktor kerugian terhadap aset tersebut akan mempengaruhi kesehatan. Menurut Zaidi, kredit bermasalah terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya maupun pembayaran bunga, dan pembayaran pokok membuat bank menjadi beban nasabah yang bersangkutan. Terdapat beberapa pendapat lain menurut Kaptesa dan Heniman serta Brigham dan Dur. Bank melakukan penggolongan kredit menjadi yaitu performing loan dan non-performing loan. Menurut Ismail, salah satu rasio yang harus diperhatikan di perbankan adalah rasio non-performing loan sebagai indikator dari kredit yang bermasalah yang timbul akibat gagalnya pengelolaan risiko kredit. Sedangkan menurut Rifai, non-performing loan terjadi ketika adanya setengah janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau terdapat potensi kerugian usaha debitur sehingga memiliki kemungkinan risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah yaitu 1. Faktor internal perbankan, 2. Faktor eksternal nasabah, 3. Faktor eksternal, 4. Faktor kegagalan bisnis, 5. Ketidakmampuan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Nur Latifah. Dikatakan macet apabila mengikuti kerja sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah dicapai 270 hari. Yang kedua, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Yang ketiga, dari sisi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat disesuaikan dengan nilai wajib. Dan dapat disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut. Yang pertama, dari pihak perbankan. Artinya dalam melakukan analisanya, pihak analisis kurang teliti. Yang kedua, dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah, pemacetan kredit dapat dilakukan tidak diprediksi sebelumnya. Akibat dua hal itu, satu, adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur tidak ada kemauan untuk membayar. Yang kedua, adanya unsur tidak sengaja. Artinya, si debitur membayar akan tetapi tidak mampu. Salah satu teknik dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu perbankan harus memiliki fungsi pemacet sebagaimana disebutkan oleh Kasir 2013 ayat 23 kata 2013 arti 2013 yang meliputi 1. Karakter untuk mengetahui sifat atau watak calon debitur. Yang kedua, kompetensi untuk menilai kemampuan calon debitur mengelola usaha. Ketiga, kapital untuk menilai kemampuan keuangan calon debitur. Yang keempat, kolateral untuk menilai jaminan yang akan diberikan calon debitur. Yang kondisi untuk mengetahui prospek usaha saat ini dan yang akan datang dalam hubungannya dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan serta dampaknya terhadap kelangsungan usaha. Menurut ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 121 11 PMT, kredit bermasalah digolongkan ke dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan pada Surat Edaran Indonesia Nomor 12 11 PMT dapat dihitung dengan rumus NPL sama dengan kredit masalah dibagi total kredit kali 1. Pencegahan kredit bermasalah. 1. Pengawasan dan pembinaan oleh bank. Pengawasan oleh bank terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan pasif dan aktif. Pengawasan aktif yang dilakukan di tempat usaha debitur sehingga dapat diketahui setiap permasalahan yang terjadi. Pengawasan pasif yaitu pengawasan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan, laporan penyaluran keuangan,
upaya berupa melakukan perubahan cara-cara perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa restrukturisasi atau rekonstruksi restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perbaikan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan adanya upaya dari bank sebagai dengan melakukan pemberian langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank. Syarat penyelamatan kredit bermasalah bank atau lembaga keuangan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, dengan penyelamatan kredit bagi bank atau lembaga keuangan disudahi. Kemudian yang kedua, adanya itikat baik dari debitur yang kooperatif. Kemudian yang ketiga, penilaian usaha debitur yang menunjukkan prospek usaha yang baik. Kemudian empat, penilaian harga barang jaminan dapat digunakan untuk menuntut kredit. Jika masih kurang nilai jaminan, maka debitur harus memberikan jaminan lagi. Upaya penanggulangan kredit bermasalah. Satu, penagihan oleh pihak perbankan. Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank pada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank. 2. Perdamaian para pihak dalam kasus gagal bayar alias kredit macet. Di sini mungkin penyelesaiannya bisa lewat bantuan mediasi perbankan seperti yang diamanatkan dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/5/PBI/2006. Mediasi ini pun dilakukan jika sebelumnya tidak menemukan titik terang. Dengan pihak internal Bank Indonesia akan berperan sebagai penengah dan mediator yang netral antara nasabah dan bank. Penyelesaian sengketa lewat mediasi perbankan punya sejumlah keunggulan seperti 1. Gratis, 2. Jangka waktu mediasi paling lama 60 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian mediasi. 3. Prosesnya dilakukan secara informal dan fleksibel. Sengketa dapat diselesaikan mediasi perbankan apabila memenuhi kriteria di bawah ini. 1. Bila nasabah tak puas dengan solusi dari saluran pengaduan nasabah di bank. 2. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya bila nilai di bawah 500 juta. 3. Belum pernah dimediasi sebelumnya, baik oleh BI atau lembaga mediasi lainnya. 4. Tidak dalam proses atau telah diputus lembaga arbitrase atau pengadilan, atau belum ada kesepakatan yang dimediasi lembaga lainnya seperti Pusat Mediasi Nasional (BMN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BISK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lainnya. 5. Sengketanya belum kadaluarsa, yaitu sengketa yang masa pengaduannya belum melampaui 60 hari kerja sejak disampaikan bank kepada nasabah. 3. Penyelesaian kredit melalui jalur hukum. Suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) melalui Badan Peradilan dan melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang
Pemberian fasilitas keringanan bunga, pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikan kepada penunggak dan kolektabilitas diragukan. Macet dan kredit telah dihapus bukan. 2. Penjualan agunan di bawah tangan. Penjualan agunan di bawah tangan dilakukan agar debitur diberikan kesempatan untuk menawarkan atau menjual sendiri agunannya. 5. Eksekusi jaminan. Melihat pada bentuk-bentuk prestasi pada pasal 1234 KUHP Peserta Pendapat, Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan halaman 122 dapat kita lihat bahwa wujud prestasi bisa berupa 1. Debitur sama sekali tidak berprestasi, 2. Debitur keliru berprestasi, 3. Debitur terlambat berprestasi. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagai mana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wan prestasi yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk kreditur harus menggugat debitur atas dasar wan prestasi. Akan tetapi, sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu, yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Sudah ya. Baik, terima kasih kelompok siapa barusan ya, yang barusan presentasi, luar biasa panjang materinya, dan ini hampir meliputi 4 pokok bahasan. Yang pertama manajemen kredit, yang kedua kualitas kredit, yang ketiga pembiayaan bermasalah, yang keempat cara penanganan pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalahan. Jadi luar biasa, barusan semua dibahas dalam satu presentasi yang barusan nih. Saya khawatir minggu depan dengan pokok bahasan cara penanganan kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah ini sudah ke-cover sama kelompok yang barusan. Bahkan 2 materi minggu sebelumnya, manajemen kredit dengan manajemen kualitas kredit barusan terbahas kembali ya. Wah, luar biasa, ini bagus ya. Dan tadi substansi manajemen pembiayaan bermasalah ya dalam pokok bahasan di kelompok ini tadi sudah terbahas. Intinya apa bedanya kualitas kredit dengan pembiayaan bermasalah? Kalau kualitas kredit itu menentukan kualitas kredit ada di golongan mana-mananya ya. Ada kurang lancar dalam pengawasan khusus, lancar dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, tetapi kalau pembiayaan bermasalah, itu yang kualitas kredit lancar itu tidak termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah. Karena mereka itu yang pas, tidak sesuai, artinya sesuai ya, tidak bermasalah. Nah, inti pembiayaan bermasalahan tadi yang diterangkan oleh pemateri kedua itu bicara dengan NPL, non-performance loan, tingkat pembiayaan bermasalah. Jadi di situ substansi pembiayaan bermasalah. Jadi bedanya dengan minggu kemarin, kualitas kredit, manajemen kualitas kredit, kalau itu hanya pengelompokan kualitas kredit. Oh, yang lancar selalu sesuai angsurannya tepat waktu. Kalau dalam pengawasan khusus, tidak tepat waktu tetapi tidak keluar dari bulan itu, misalkan begitu ya. Nah, kemarin bahasan kualitas kredit itu ke sana gitu. Tetapi kalau pembiayaan bermasalah, tindak lanjut dari kualitas kredit gitu. Cuma memisahkan yang lancarnya dikeluarkan gitu. Hanya yang dalam pengawasan khusus kurang lancar, diragukan, dan macet. Kalau macet diikut sertakan 100%. Jadi kalau yang macet 1 miliar diikut sertakan. Tapi kalau yang kurang lancar 1 miliar, yang diikut sertakan dalam yang dimaksud pembiayaan bermasalah hanya 50%-nya. 50%-nya dari jumlah tadi total yang kurang lancar. Jadi kalau yang kurang lancar ada 1 miliar, yang disebut dengan pembiayaan bermasalah itu kalau yang kategori kualitas kreditnya kurang lancar itu hanya 50%-nya. Kalau yang macet ya semuanya diikut sertakan gitu. Tadi yang di NPL tadi itu ya, yang rumus NPL tadi. Kemudian
di sini juga membahas tentang cara penanganan. Wah, ini materi minggu depan nih, kelompok minggu depan sudah dibahas hari ini. Tapi bagus semuanya tercover dengan baik. Dan bagusnya kelompok ini adalah satu hal, setiap penyampaian materi yang ada di slide yang diterangkan oleh semua penyaji tadi, baik penyaji pertama, narasumber kedua, ketiga, dan keempat tadi selalu dilandasi dengan landasan normatif dan teoritis gitu. Jadi mereka di sini barusan menerangkan setiap apapun yang diterangkan selalu ada landasannya di atas. Ada landasan normatif tentang undang-undang, KUHP ya, kemudian pasal-pasal gitu ya, aturan-aturan. Ada juga landasan teoritis. Misalkan tadi menurut apa gitu, siapa dalam buku siapa, itu selalu tuh bagusnya kelompok ini gitu. Jadi sehingga mereka itu menerangkan berdasar baik aspek teoritis, ada teorinya, ataupun landasan normatif ya, landasan hukumnya, yuridisnya gitu. Jadi selalu baik, kalau tidak pasal undang-undang, kalau tidak undang-undang tadi ada peraturan gitu ya. Ini bagusnya di kelompok ini. Dan secara keseluruhan luar biasa bagus. Silahkan selanjutnya ya. Cuma kalau minggu depan pokok bahasan cara pembiayaan bermasalah ini sudah ke cover nih ya. Tapi silahkan ya diteruskan saja ya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen H, silahkan, luar biasa, presentasinya bagus, yang bagus dipertahankan, yang kurang bisa diperbaiki oleh kelompok berikutnya. Dan dari saya juga cukup penambahannya, saya kira mohon maaf juga apabila ada kesalahan juga dan kekurangan, kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.